Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 300. Para prajurit kota Kekaisaran Iblis ini meraung satu persatu, mata mereka penuh aura pembunuh. Para prajurit kota Kekaisaran Iblis, yang awalnya pemalu, sekarang seperti membunuh dewa satu persatu. Tanpa perintah Hihe, seorang jenderal tidak tahan, membuka gerbang kota dan bergegas keluar. Darah mereka terangsang, dan mereka perlu membunuh untuk melampiaskannya. Melihat para prajurit yang bergegas keluar dari kota Kekaisaran Iblis, Xavier sedikit terkejut. Dia tidak percaya bahwa ini sebenarnya adalah seorang prajurit dari kota Kekaisaran Iblis. Kalian pasti tahu kalau para prajurit ini dibuli oleh Ben, di mana tidak ada darahnya, mereka yang punya darah sudah lama dibunuh oleh Ben. Tapi sekarang, para prajurit kota Kekaisaran Iblis ini, yang pada awalnya tampak pengecut, menunjukkan semangat tak kenal takut pada saat ini. Sebelum Xavier sempat mengeluarkan perintah mundur, puluhan ribu orang yang menjelajahi jalan itu langsung terhanyut. Para prajurit kota Kekaisaran Iblis mengayunkan senjata mereka seperti orang gila. Tidak takut hidup dan mati, tidak takut berdarah. Untuk sesaat, para prajurit kota Raja Mingli yang terbunuh membuang helm dan baju besi mereka, dan mundur satu demi satu. Melihat semua ini, Hihe merasa lega di hatinya. Namun dia tahu bahwa stimulus singkat ini mengejutkan Raja Li, tetapi pasti akan menjadi semakin sulit di masa depan. Hihe memerintahkan para prajurit untuk kembali ke kota, karena ketika Raja Li bereaksi, tidak ada satupun prajurit yang bergegas keluar yang akan kembali. Di bawah kota Kaisar Iblis, ketenangan berangsur-angsur kembali. Hanya mayat-mayat di seluruh pegunungan dan dataran, yang menandakan bahwa tempat ini baru saja mengalami perkelahian. Matahari terbenam menyinari darah merah cerah, memancarkan cahaya merah. Beberapa burung gagak melayang di udara, membuat panggilan tajam. Setelah nafas berdarah, yang dibawanya hanyalah kesedihan. Melihat mayat di sana, hati setiap prajurit diselimuti awan. Ayah, ayo kita kembali dan istirahat. Hari sudah mulai gelap. Mungkin tidak mudah untuk menyerang kota Raja Mingli, kata Isha lembut. Tapi Hihe berdiri tak bergerak, dan semua yang mati di bawah adalah rakyatnya. Hihe sangat sedih. Melihat Hihe tidak bergerak, Isha tetap di sisinya, melihat mayat di bawah kota Kekaisaran Iblis tanpa bergerak. Tidak tahu setelah sekian lama, hari sudah gelap gulita. Bulan purnama menggantung tinggi, menerangi daratan, seolah-olah lapisan es perak telah ditaburkan di daratan. Ayah, lihat apa itu? Isha tiba-tiba menyadari bahwa di depan bulan purnama, sebuah bayangan terbang ke arah mereka. Di saat yang sama, Xavier di puncak gunung juga menemukan bayangan di udara. Ayah, ada situasi, Xavier berteriak keras. Raja Li keluar dari tenda, melihat ke atas, dan menemukan sebuah pesawat besar di udara. Pesawat? Raja Li sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin ada pesawat di sini? Di daerah ini, hanya sekte terbang yang memiliki pesawat, tetapi pesawat dari sekte terbang tidak boleh terbang ke sini. Raja Li sangat bingung, aku tidak mengerti kenapa sebuah pesawat tiba-tiba muncul. Apakah kamu ingin menembak jatuh pesawat itu? Xavier bertanya. Namun, Raja Li melambaikan tangannya. Lihat dan beritahu saya, siapa yang mengemudikan pesawat itu ke sini? Anda harus tahu bahwa pesawat itu adalah barang langka, tidak semua orang bisa memilikinya. Selain mahalnya biaya pesawat, juga membutuhkan dukungan teknis dan sumber daya yang tinggi. Sekalipun mereka mengenal kota Raja Li, mereka tidak bisa membangun sebuah pesawat. Raja Li merasa bahwa dia tidak akan menjadi orang biasa jika dia bisa memiliki sebuah pesawat, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Jika pada saat ini, menyinggung keluarga sekte manapun, maka kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Xavier dan Raja Li menyaksikan tanpa daya saat pesawat itu terbang menuju langit di atas kota Kekaisaran Iblis. Namun saat ini, Yi yang sedang berdiri di tembok kota, akhirnya tersenyum saat melihat pesawat itu semakin dekat. Tuan Chen, itu seharusnya menjadi kembalinya Tuan Chen. Yi mengerti betul bahwa Dev bersama Yulian dari sekte terbang. Jadi jika Dev kembali dengan pesawat udara, dia tidak akan terkejut sama sekali. Dev? Bagaimana dia masih bisa kembali dengan pesawat? Bukankah pesawat ini memiliki rute yang tetap? Isha sedikit penasaran, dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan Dev agar bisa kembali sebagai sebuah pesawat.
Yihe tersenyum tipis, tidak mengatakan apa-apa, tapi menatap pesawat di langit. Pesawat itu perlahan terbang di atas kota Kekaisaran Iblis, dan Dev juga melihat para prajurit di tembok kota menunggu dengan kekuatan penuh. Tuan Chen, apa yang terjadi di sini? Lihatlah mayat-mayat yang berserakan di lantai. Mungkinkah sedang terjadi perang? Yulian melihat ke depan kota Kekaisaran Iblis, dan mau tidak mau terkejut dengan gunung mayat dan lautan darah. Adegan yang dia lihat tidak lebih dari pertarungan antara dua sekte, dan ratusan orang terbunuh atau terluka, itu banyak. Ada pemandangan di depan Anda, ada puluhan ribu mayat di tempat kejadian, dan mayat-mayat itu menumpuk di atas bukit. Itu terlalu berdarah dan menakutkan. Kuenie tidak bisa menahan muntah saat melihat adegan ini. Dev sedikit mengernyit, dan wajahnya menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa hanya ada satu kemungkinan hal seperti itu terjadi, dan itu adalah kota Raja Mingli yang melancarkan perang melawan kota Kekaisaran Iblis. Adegan seperti ini hanya akan muncul dalam perang antara dua kota. Yulian, segera daratkan pesawatnya, perintah Dev pada Yulian. Yulian mengangguk, dan melihat pesawat itu jatuh menuju alun-alun kota Kekaisaran Iblis. Di kota Kekaisaran Iblis, banyak orang belum pernah melihat pesawat sebelumnya, jadi mereka mengelilinginya satu demi satu. Melihat ini, Yihe membawa Isha dan segera lari ke tembok kota. Melihat Dev keluar dari pesawat, mata Yihe penuh dengan kegembiraan dan berkata, "Tuan Chen, senang sekali Anda kembali." Yisha memandang Dev, terlihat sangat aneh, karena dia menemukan bahwa aura Dev telah banyak berubah. "Apa yang terjadi di sini?" Dev bertanya pada Yihe. "Tuan Chen, mari kita bicarakan ini di istana." Setelah Yihe selesai berbicara, dia memerintahkan Yisha untuk mengirim seseorang untuk mengurus pesawat itu. Setelah memasuki istana, Ruby, Juliet, penatua ketiga dan yang lainnya bergegas ketika mereka mendengar bahwa Dev telah kembali. Setelah berbasa-basi sebentar, Yihe berkata kepada Dev, "Tuan Chen, hari ini kota Raja Mingli melancarkan serangan terhadap kota Kekaisaran Iblis kami. Meskipun itu hanya serangan tentatif, kami juga menderita banyak kerugian. Wolf, semua serigala mati dalam pertempuran." Berbicara tentang ini, wajah Yihe penuh dengan kesedihan. Ketika Dev mendengar bahwa Wolf telah meninggal, dia hanya bisa mengerutkan kening, matanya bersinar dengan niat membunuh. Dengan kekuatan kota Kekaisaran Iblis, bisakah menahan serangan kota Raja Mingli? Dev bertanya. Yihe menggelengkan kepalanya. Pada saat Ben menduduki posisi Kaisar Iblis, banyak orang di kota Kekaisaran Iblis terbunuh dan banyak orang melarikan diri, yang sangat mengurangi kekuatan kota Kekaisaran Iblis. Tidak mungkin, kecuali ada bala bantuan untuk membantu. Tetapi di dunia surga dan bumi, tidak akan ada yang membantu, tetapi saya sudah meminta Nona Helena untuk memberitahu kota-kota raja lainnya. Selama orang-orang ini bersedia mengirim pasukan, maka Raja Li pasti akan mundur. Yihe memberitahu Dev tentang rencananya. Meskipun rencana ini bagus, Dev masih melihat risikonya. Jika kota kekaisaran lainnya datang dan langsung menelan Yihe dan mengikuti Raja Li, maka keduanya akan berada dalam bahaya. Alasan mengapa 3 penguasa dan 4 raja saat ini menjaga keseimbangan dan tidak ada yang berani menyerang kota Kekaisaran Iblis dan kota Raja Mingli adalah karena jaraknya yang jauh dan kota Kekaisaran Iblis dan kota Raja Mingli berada dalam posisi kooperatif akan bergegas membantu. Oleh karena itu, kota Kekaisaran atau kota kerajaan lain tidak cukup percaya diri untuk menghadapi keduanya secara bersamaan. Tapi sekarang kota Raja Mingli dan kota Kekaisaran Iblis menjadi bermusuhan, orang lain dapat memanfaatkannya dan mencaplok kota Kekaisaran Iblis dan kota Raja Mingli satu persatu. Dan ada kemungkinan lain, yaitu merekrut orang dari kota Raja Mingli lain, mungkin mereka akan bersatu dengan kota Raja Mingli, menelan kota Kekaisaran Iblis bersama, dan berbagi rampasan bersama. Ini juga sesuatu yang mungkin terjadi, jadi kita harus waspada. Yihe juga mengetahui pro dan kontra dari hal ini, tetapi selain metode ini, dia benar-benar tidak dapat menemukan pembantu lain. Dev berpikir keras. Di dunia surga dan bumi ini, Dev sepertinya tidak dapat menemukan siapapun yang bisa menolong. Sekarang selain keluarga Gao dan Kabupaten Jialing yang mungkin bisa membantu, tidak ada yang akan membantunya. Namun Kabupaten Jialing dan keluarga Gao, keduanya terlalu jauh, dan air dari jauh tidak dapat memuaskan dahaga orang-orang di dekatnya.
Saat ini, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan kota kekaisaran iblis sendiri untuk menghentikan serangan kota Raja Mingli. Sekarang kita harus menemukan jalan sendiri, dan kita tidak bisa menaruh semua harapan kita pada orang lain. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang kekuatan sebenarnya dari kota Raja Mingli? Sekarang pasukan kota Raja Mingli telah dikirim, bagaimana situasi di kota Raja Mingli? Apakah penjagaannya kosong? Dev bertanya pada Ihe. Kali ini Raja Li secara pribadi memimpin tim dan mengerahkan sebagian besar orang di kota Raja Mingli. Penjagaan di kota Raja Mingli memang kosong. Mungkinkah Tuan Chen ingin menyerang kota Raja Mingli dan memaksa Raja Li kembali membantu untuk menyelesaikan krisis di kota Kekaisaran Iblis? Ihe tahu apa yang ingin dilakukan Dev ketika mendengar pertanyaan Dev seperti ini. Tidak buruk. Dev mengangguk. Tuan Chen, ide Anda memang bagus, tapi sayang sekali seluruh kota Kekaisaran Iblis sekarang terkepung dikelilingi oleh pasukan kota Raja Mingli. Bahkan jalan rahasia dijaga oleh pasukan dari sisi lain. Kami tidak bisa keluar sama sekali. Kita tidak bisa keluar dari kota Kekaisaran Iblis, bagaimana cara menyerang kota Raja Mingli? Yihe juga mengetahui metode ini, tetapi dia tidak dapat mengirimkan satu prajurit pun. Pasti ada jalan. Mari kita istirahat malam ini. Besok, Raja Mingli pasti akan menyerang lagi. Dev belum dapat memikirkan bagaimana cara meninggalkan kota Kekaisaran Iblis saat ini, Raja Li pasti akan menemukannya. Jadi dia meminta semua orang terlebih dahulu beristirahat dan perlahan mencari tahu caranya. Yihe mengangguk, lalu mengajak Isha beristirahat. Dev tidak pergi beristirahat, tapi membawa Yulian langsung ke tembok kota. Melihat tumpukan mayat dan lautan darah di bawah tembok kota, Dev tahu bahwa pertempuran besok pasti akan lebih tragis daripada hari ini. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi dalam menghadapi puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang yang bertarung, kekuatannya sendiri benar-benar tidak berdaya. Dev juga ingin menangkap pencurinya terlebih dahulu dan harus menangkap rajanya terlebih dahulu, tetapi Raja Li tidak lemah, dan selain Raja Li, pasti ada banyak ahli yang melindunginya. Jika Dev ingin masuk ke kamp musuh dan menangkap Raja Li itu, saya khawatir itu tidak akan mudah. Tuan Chen, ada cahaya spiritual yang berkedip-kedip di sekitar kota Kekaisaran Iblis. Jelas bahwa formasi telah diatur, jadi Tuan Chen tidak perlu terlalu khawatir. Yulian memperhatikan cahaya spiritual yang berkedip-kedip di sekitar kota Kekaisaran Iblis, dan sudah jelas bahwa formasi telah diletakkan. Terlebih lagi, di kota seperti kota Kekaisaran Iblis, formasi besar di sekitarnya tidak mungkin lemah, dan tidak akan mudah untuk ditembus. Dev telah lama menemukan formasi di sekitar kota Kekaisaran Iblis, tetapi formasi ini tidak terlalu kuat. Meskipun ada formasi di sekitar kota Kekaisaran Iblis, itu hanya formasi pertahanan, dan tidak terlalu kuat. Formasi pasti akan ditembus besok, kata Dev sambil mengerutkan kening. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanpa perlindungan formasi, tembok kota Kekaisaran Iblis tidak akan mampu menghentikan pasukan kota Raja Mingli sama sekali, kata Yulian dengan panik setelah mendengar kata-kata Dev. Kalian pasti sudah tahu kalau pasukan kota Raja Mingli semuanya ditransformasikan dari monster, kecuali formasi yang bisa menghalanginya, tembok kota yang tinggi ini bisa dengan mudah melewatinya. Tembok kota ini hanya dapat menghentikan orang biasa, tapi tidak mungkin menghentikan pasukan kota Raja Mingli. Ikuti aku keluar kota, aku perlu membentuk formasi besar, bantu aku membuat formasi perlindungan, kata Dev pada Yulian. Baik. Yulian mengangguk. Tidak mungkin menghentikan pasukan kota Raja Mingli. Kemudian keduanya melompat dan langsung menuju keluar kota Kaisar Iblis. Setelah Dev memilih posisinya, dia meminta Yulian untuk berdiri di samping untuk melindungi Dharma. Lalu Dev sendiri mengeluarkan beberapa jimat dari tubuhnya dan mulai menyusun formasi sihir. Formasi yang ingin diatur oleh Dev adalah formasi pembunuhan, karena formasi pertahanan saja tidak akan mampu menghentikan pasukan kota Raja Mingli sama sekali. Yulian melihat Dev melemparkan jimat di tangannya ke udara, dan beberapa nyala api langsung menyala, dan kemudian jimat itu perlahan jatuh ke segala arah. Di mulut Dev, dia bergumam. 1 mendobrak jalur wabah surgawi, 2 mendobrak pintu wabah bumi, 3 mendobrak jalan manusia, dan 4 mendobrak jalan hantu. Segera setelah Dev melambaikan tangannya, cahaya keemasan bersinar ke sekeliling.
Mantra yang membara itu, seperti pedagang kaki lima, semuanya masuk ke dalam tanah. Segera, ketenangan kembali pulih, dan pemandangan masih sama seperti sebelumnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Julian melihat Dev mengatur formasi, matanya menjadi merah karena iri lagi. Dia tidak mengerti mengapa Dev begitu kuat, dia masih tidak mengerti. Mungkinkah ini bakat? Dan ketika Dev mengatur formasi, Xavier sedang menonton dengan tenang di atas batu tidak jauh dari sana. Tuanku, beberapa orang keluar dari kota Kekaisaran Iblis, dan baru saja ada kilatan cahaya. Saya tidak tahu apakah mereka keluar untuk mengumpulkan mayat, atau membuat jebakan. Tidak, ayahku sudah tidur, jangan ganggu dia dengan masalah sepele seperti itu, ayo pergi dan lihat. Xavier melambaikan tangannya dan berkata, Tuan muda, Raja Li berkata bahwa jika Anda tidak diizinkan mendekati kota Kekaisaran Iblis, jika ada bahaya, Anda akan mendapat masalah. Jenderal itu membujuk Xavier. Bahaya apa yang mungkin terjadi? Kecuali Ihe, tidak ada ahli dalam melintasi alam kesengsaraan transendensi di kota Kekaisaran Iblis. Apa yang harus aku takutkan? Selama Ihe tidak meninggalkan kota itu sendiri, tidak ada seorang pun bisa melakukan apa saja padaku. Xavier berkata dengan wajah penuh percaya diri. Tuan muda, saya pikir lebih baik melapor kepada Raja Li. Jenderal tidak berani mengambil tanggung jawab. Jika sesuatu terjadi pada Xavier, dia tidak akan punya kesempatan untuk selamat. Sampah, pengecut, kamu masih berani bilang dirimu seorang jenderal yang hebat. Kamu adalah seorang dengan kekuatan puncak di alam komposit, dan kamu tidak perlu takut. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi sendiri. Xavier mengutuk tidak puas, dan hendak menuju kota Kekaisaran Iblis. Tuanku, Anda terlalu sembrono. Dan kamu tidak perlu takut. Saat Xavier hendak menuju kota Kekaisaran Iblis, tiba-tiba seorang lelaki tua berjubah putih dan berkumis muncul. Dia langsung menghalangi jalan Xavier, dengan wajah serius di wajahnya. Xavier segera menjadi bersikap sopan ketika dia melihat orang itu datang, dan berkata dengan senyum malu. Penatuaki, kenapa kamu tidak tidur di malam hari? Jika seseorang datang dari kota Kekaisaran Iblis, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah melapor, dan jangan bertindak tanpa izin. Sebagai putra kota kerajaan Mingli, jika kamu ditangkap oleh kota Kekaisaran Iblis, mereka akan menggunakanmu untuk mengancam Raja Li. Kalau begitu, Raja Li akan kesulitan untuk melakukan sesuatu, Penatuaki menegur Xavier. Xavier hanya bisa menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara lagi, terlihat Xavier sangat takut pada Penatuaki ini. Melihat sikap Xavier, Penatuaki sangat puas, dan kemudian berkata, Aku akan ikut denganmu, tetaplah bersamaku, bahkan jika kita bertemu Ihe, aku bisa membiarkanmu melarikan diri dengan selamat. Oke, ayo pergi dan lihat-lihat. Xavier mengangguk gembira. Anda pergi untuk memeriksanya, saya akan mengikuti Tuan Muda untuk melihat, kata Penatuaki kepada jenderal itu. Jenderal itu mengangguk berulang kali, lalu pergi. Status Penatuaki ini tampaknya jauh lebih tinggi daripada jenderal itu. Penatuaki mengikuti Xavier menuju kota Kekaisaran Iblis. Dev selesai menyusun formasi, lalu memeriksanya lagi, dan ternyata tidak mudah untuk dideteksi, jadi dia bersiap untuk membawa Julian kembali. Siapa itu? Pada saat ini, beberapa sosok berjalan keluar dari hutan, dan ketika mereka mendekat, Dev menyadari bahwa orang yang datang adalah Xavier, putra kota Raja Mingli. Ketika Xavier melihat wajah Dev dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Jadi itu kamu, saya pikir kamu sudah lama pergi dari sini dan tidak akan kembali. Penatuaki, yang berada di samping Xavier menatap Dev dan Julian, kemudian ekspresi santai muncul di wajahnya. Penatuaki tidak memperhatikan kekuatan dari dua orang di alam komposit. Xavier merasa jauh lebih santai saat melihat itu adalah Dev. Dia tahu kekuatan Dev. Bahkan jika kekuatan Dev meningkat selama periode ini, seberapa banyak kekuatan yang bisa dia tingkatkan? Penatuaki di sebelahnya adalah biksu peringkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi, dan ini hanya masalah melambaikan tangan untuk menghadapi seorang kultivator di alam tubuh komposit. Apakah kamu tidak takut ketahuan ketika kamu datang ke sini pada malam hari? Dev melihat bahwa Xavier begitu berani sehingga dia berani datang ke gerbang kota Kekaisaran Iblis hanya dengan satu orang, dia hanya menantang.
Apakah ada ahli lain di seluruh kota kekaisaran iblis selain Kaisar Iblis Yi? Dengan adanya Penatuaki, siapa yang dapat menangkapku di seluruh kota kekaisaran iblis? Alam kesengsaraan transendensi peringkat ketiga, kekuatan yang sungguh luar biasa, menakutkan. Yulian berdiri di samping, melihat tatapan gerah Xavier membuatnya tertawa tanpa sadar. Dengan kekuatan Dev saat ini, tidak mudah untuk mengalahkan kultivator peringkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi. Xavier ini sebenarnya berani datang ke sini dan pamer. Siapa kamu? Xavier memandang Yulian dan bertanya. Namaku Yulian Ji, dan sekte terbang milik keluarga kami, kata Yulian dingin. Ternyata kamu adalah tuan muda dari sekte terbang. Pantas saja sebuah pesawat terbang ke sini. Alih-alih berbisnis, apa yang sekte terbang kamu lakukan di kota kekaisaran iblis? Apakah kamu juga ingin ikut campur dalam urusan kami? Izinkan saya memberitahu Anda, masalah antara kami dan kota kekaisaran iblis bukanlah sesuatu yang sekte terbang kamu bisa untuk ikut campur tangan. Saya menyarankan Anda untuk dengan patuh kembali ke pesawat, atau Anda akan musnah bersama sekte terbang Anda. Xavier mengancam tanpa basa-basi. Xavier sama sekali tidak memperhatikan sekte kecil seperti sekte terbang. Jika dia mengirim beberapa orang jenderal untuk memimpin pasukannya, dia bisa meruntuhkan sekte terbang hingga rata dengan tanah. Bagaimana bisa sekte kecil dibandingkan dengan kota kerajaan mereka? Ikan hiu makan tomat, goblok. Kamu sedang sekarat, dan kamu masih mengancamku. Konyol. Yulian mencibir sebentar, dia tertawa dan Xavier tidak tahu kalau dia sedang sekarat. Aku sekarat? Hahaha, bukankah menurutmu itu konyol? Saya melihat bahwa Andalah yang sekarat. Setelah Xavier selesai berbicara, dia melangkah mundur dan berkata, Penatuaki, tangkap Dev itu, dan letakkan dia di tiang bendera besok, dan kibarkan benderanya secara langsung. Penatuaki mengangguk, lalu memandang Dev. Nah, apa yang kalian berdua lakukan diam-diam di sekitar sini? Jika kamu mengatakannya, aku tidak akan menyiksamu. Jika kamu tidak mengatakannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah Penatuaki selesai berbicara, aura di tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan aura menakutkan itu langsung menyapu ke arah Yulian. Tubuh Yulian seketika tersingkir, lalu dia terjatuh dengan keras ke tanah. Namun, nyawa Yulian tidak dalam bahaya, dan dia perlahan bangkit. Penatuaki ingin menakuti Dev, jadi dia menyerang Yulian. Ketika Dev melihat ini, dia bertanya pada Yulian, Yulian, kamu baik-baik saja. Jangan khawatir Tuan Chen, aku tidak akan mati. Yulian menggelengkan kepalanya. Tidak sopan datang dan pergi tanpa membalas. Sepertinya saya harus memperlakukan mereka seperti ini. Dev tersenyum ringan. Tiba-tiba, aura di tubuhnya meledak dalam sekejap, dan aura menakutkan itu membubung ke langit. Sebelum Penatuaki dapat bereaksi, aura menakutkan itu sedang menuju ke arah Xavier. Itu langsung membuat Xavier terbang, dan jatuh dengan keras ke tanah. Xavier berjuang untuk bangkit dari tanah, dan memandang Dev dengan tidak percaya. Mereka harus tahu bahwa Dev hanya berada di alam komposit, jadi bagaimana dia bisa mengeluarkan aura yang begitu menakutkan. Ini sungguh tidak masuk akal. Penatuaki di samping juga membuka matanya lebar-lebar, matanya penuh rasa tidak percaya. Hembusan napas Dev barusan tidak lebih buruk dari miliknya. Dan kecepatan ledakannya sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat ini, Penatuaki tidak lagi memiliki rasa jijik di matanya, tetapi digantikan oleh kehati-hatian dan keraguan. Dia tidak mengerti bagaimana Dev, yang berada dalam alam komposit, bisa mengeluarkan aura seperti itu. Meskipun di dunia surga dan manusia ada juga orang-orang dengan bakat luar biasa, yang bisa mengeluarkan aura yang lebih kuat dari alam aslinya, tapi itu hanya sedikit orang, dan itu tidak akan melampaui dunia nyata. Tapi Dev, yang jelas-jelas hanya berada di kondisi alam komposit kelas 8, namun aura yang meletus memiliki kondisi alam kesengsaraan transendensi, yang sungguh tidak terbayangkan. Sekarang tahukah kamu siapa yang akan mati? Yulian bertanya dengan gembira saat melihat Xavier langsung terpesona oleh nafas Dev. Wajah Xavier penuh dengan keganasan, dan dia tidak berbicara, dia takut dengan nafas Dev sekarang. Tuanku, ayo pergi. Penatuaki tidak ingin melawan Dev, dan berencana untuk membawa Xavier pergi.
Sekarang dia terutama harus melindungi keselamatan Xavier. Jika Xavier tertangkap, itu akan menjadi masalah besar. Xavier mengangguk, tidak berani meremehkan Dev, dan hendak pergi bersama Penatuaki. Dia menemukan bahwa kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Dev terlalu besar. Meskipun dia tidak memahami apa yang dialami Dev selama periode ini, Xavier merasa luar biasa karena kekuatan Dev telah tumbuh begitu cepat dalam waktu sesingkat itu. Mau pergi? Dev mencibir. Sudah ada di sini, apakah kamu masih bisa pergi? Sudut mulut Dev menunjukkan rasa jijik, hanya dua Penatuaki dan Xavier, Dev tidak akan membiarkan mereka pergi. Nak, jika aku ingin pergi, mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. Setelah Penatuaki selesai berbicara, jubah di tubuhnya tiba-tiba bergerak secara otomatis tanpa angin, dan asap putih langsung memenuhi ruangan di lengan jubah yang lebar. Dalam sekejap, sosok Penatuaki dan Xavier tertutup asap putih. Tuan Chen. Yulian melihat ini dan ingin segera maju membantu Dev. Jangan mendekat, asap ini beracun. Dev buru-buru angkat bicara untuk menghentikan Yulian. Dev tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan hembusan angin tiba-tiba bertiup di tanah datar. Angin kencang menderu-deru dan asap putih terhembus. Ketika asap putih hilang, Penatuaki dan Xavier telah pergi. Kenapa tidak ada orang? Aku tidak melihat mereka pergi. Yulian bergegas mendekat dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia melihat dengan hati-hati dari samping dan tidak melihat ada orang yang keluar dari asap putih. Mengapa kedua orang itu menghilang setelah mengatakan mereka ingin membandingkan? Dev melihat sekeliling, lalu tiba-tiba mengulurkan jarinya dan dengan lembut menyentuh kekosongan di depannya. Di ruang asal Dev, bintang asal ilusi bersinar dalam sekejap. Merasakan fluktuasi sumber fantasinya sendiri, sudut mulut Dev sedikit terangkat. Namun, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi berkata kepada Yulian. Kedua orang ini pasti meloloskan dengan asap. Ayo pergi. Tuan Chen, saya tidak melihat siapapun meninggalkan asap. Mengapa? Mungkinkah dia kabur? Yulian masih tidak mengerti maksud Dev, jadi dia bertanya dengan bingung. Mereka harusnya bisa menyembunyikan diri. Kita tidak bisa melihat mereka. Jika mereka melarikan diri, biarkan mereka melarikan diri. Jika saya bertemu mereka besok, saya akan membuat mereka terlihat baik. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk kembali ke kota Kekaisaran Iblis. Meskipun Yulian tampak bingung, dia berencana untuk pergi bersamanya. Pada saat ini, Xavier dan Penatuaki berada di depan Dev dan yang lainnya. Tetapi mereka tidak dapat melihatnya. Penatuaki, apa yang kamu lakukan? Kita berdua jelas berdiri di sini, tetapi mereka tidak dapat memperhatikan kita, dan mereka bahkan tidak dapat merasakan napas kita. Xavier terkejut ketika dia melihat Dev dan Yulian hendak pergi. Tuan muda, saya menggunakan teknik penghindaran kosong. Ini adalah teknik yang diturunkan dari nenek moyang kita. Jangankan seorang biksu alam komposit, bahkan seorang biksu hebat di puncak alam kesengsaraan transendensi tidak akan menemukan kita. Teknik ini telah menyelamatkanku berkali-kali dan tidak pernah gagal. Kita hanya perlu menunggu dengan tenang sampai mereka pergi, dan kemudian kita bisa pergi. Kata Penatuaki dengan wajah bangga. Benarkah kamu tidak melewatkan satu tembakan pun? Saat Penatuaki selesai berbicara, dia mendengar suara Dev bergema dari segala arah. Penatuaki dan Xavier tercengang pada saat yang sama. Mereka segera melihat sekeliling dan menemukan bahwa Dev tidak terlihat. Tidak bisa melihat keberadaannya, tapi bisa mendengar suaranya, membuat mereka berdua langsung panik. Segera setelah itu, mereka melihat riak di kehampaan di depan mereka, dan sosok Dev perlahan muncul di depan mereka berdua. Teknik penghindaran kosong Penatuaki langsung hancur, dan terlihat di depan Dev dan Yulian. Bermain petak umpet di depanku, kamu masih nubi. Dev memandang Penatuaki dengan wajah mengejek dan berkata. Wajah Penatuaki berubah drastis, dan dia merasa ngeri di dalam hatinya. Teknik penghindaran kosongnya belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya, tetapi hari ini ditemukan oleh Dev. Sungguh sulit dipercaya. Nak, kamu gila sekali. Penatuaki menampar Dev dengan telapak tangannya, dan angin menderu datang dalam sekejap. Namun meskipun telapak tangan ini langsung menampar tubuh Dev, namun langsung menembus Dev, dan tamparan itu meleset.
Dev hanyalah bayangan di depannya. Karena kamu sangat suka bersembunyi, aku akan bersembunyi bersamamu sebentar. Suara mengejek Dev terdengar di telinga mereka dari segala arah. Penatua Ki dan Xavier hanya merasakan mata mereka tertuju. Pandangan di depannya terus berubah, dan sosok Dev mulai muncul dari segala arah. Ah! Melihat pemandangan ini, Xavier menjadi gila dan melambai dengan putus asa. Tapi tidak ada gunanya, setiap pukulan telapak tangan Xavier hanya memukul angin. Penatua Ki mengulurkan tangannya untuk menghentikan Xavier, dan melihat sekeliling dengan cemberut. Sungguh formasi ilusi yang ajaib, dan kita jatuh ke dalamnya tanpa sadar. Penatua Ki, apa yang harus kita lakukan? Xavier panik. Sosok Dev muncul dari waktu ke waktu di sekitar sini, bahkan jika Dev tidak menyerang mereka, Dev tetap membuat mereka takut. Saya mungkin ketakutan setengah mati untuk sementara waktu, karena saya tidak tahu di mana Dev akan muncul di saat berikutnya. Tuan muda, jangan panik. Yang diinginkan formasi ilusi ini adalah membuat kita mengacaukan diri kita sendiri. Selama kita tenang, kita bisa menghancurkan formasi ilusinya. Penatua Ki menghibur Xavier dan melihat sekeliling dengan mata waspada. Xavier bersembunyi di belakang Penatua Ki, tubuhnya bergetar seperti saringan. Saya melihat Penatua Ki membuat teknik rahasia dengan tangannya, dan cahaya hijau samar meluncur dari ujung jari Penatua Ki. Hantu darah menghancurkan jiwa, semua hantu membunuh roh. Penatua Ki berteriak dengan dingin, dan membentuk segel dengan tangannya terus-menerus, dan bendera pemicu jiwa berwarna hijau tua muncul di tangan Penatua Ki. Bendera yang merangsang jiwa memancarkan sedikit udara dingin, langsung membuat bulu kuduk berdiri. Bendera pemicu jiwa di tangan Penatua Ki memancarkan cahaya hijau samar, dan semburan jeritan melengking datang darinya. Xavier, yang bersembunyi di belakang Penatua Ki, sangat ketakutan saat melihat pemandangan ini. Dia belum pernah melihat Penatua Ki menggunakan hal seperti itu. Bendera pemicu jiwa menari terus-menerus, dan formasi hantu langsung berubah menjadi dunia hijau. Rusak! Dengan teriakan keras Penatua Ki, dunia hijau meledak dalam sekejap, dan kembali ke tampilan aslinya dalam sekejap. Saat ini, kedua orang itu dapat melihat dengan jelas bahwa Dev dan Julian sedang memperhatikan mereka tidak jauh. Hanya mengandalkan formasi hantu, mencoba menjebakku, itu konyol. Penatua Ki mendengus dingin. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dev sedikit menyipitkan matanya dan menatap Penatua Ki. Saya tidak menyangka bahwa Anda ternyata adalah seorang kultivator iblis. Anda benar-benar tersembunyi dengan baik. Bahkan jika Anda mengungkapkan aura Anda, saya tidak menyadarinya. Dev memandang Penatua Ki dan berkata, "Nak, karena kamu tahu identitasku, kamu pasti akan mati." Mata Penatua Ki bersinar dengan niat membunuh. Xavier di samping juga terkejut, sepertinya dia tidak tahu bahwa Penatua Ki sebenarnya adalah seorang kultivator iblis. Tampaknya para penggarap iblis benar-benar menyebar. Mereka memiliki tempat tinggal di kota Raja Binatang. Semua orang menyerukan untuk melawan para penggarap iblis, tetapi semua orang diam-diam berkolusi dengan para penggarap iblis untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tampaknya tidak peduli apakah itu para penggarap iblis, klan, ras manusia atau ras binatang, mereka semua terlihat seperti burung. Dev berkata dengan emosi. "Berhentilah bicara omong kosong, aku akan membunuhmu dulu hari ini dan kemudian membicarakannya." Wajah Penatua Ki penuh percaya diri saat ini. Karena berani membeberkan identitasnya, itu membuktikan bahwa ia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Dev dan Julian, jika tidak, jika identitasnya terbongkar, ia pasti akan mendapat masalah. Setelah Penatua Ki selesai berbicara, dia mengibarkan bendera yang merangsang jiwa, dan seluruh medan perang diselimuti oleh cahaya hijau redup. Sinar cahaya ini perlahan jatuh dan menempel pada mayat, lalu semua mayat perlahan berdiri. Julian terkejut saat dia melihat ratusan mayat menjadi hidup, masing-masing datang ke arahnya dengan tatapan garang. Dia belum pernah melihat pemandangan mengerikan ini sebelumnya. Ketika Dev melihat ini, dia sedikit mengernyit, dan sepertinya ada keraguan di matanya. Dev tiba-tiba membuka tangannya, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Kemudian pedang pembunuh naga tiba-tiba terayun ke depan, dan energi pedang yang menakutkan melesat ke depan seperti sabit.
Dengan sabetan pedang ini, puluhan mayat dipotong menjadi dua, dan mati. Saat lusinan mayat ini dipotong menjadi dua, jejak roh jahat yang tidak terdeteksi muncul dari mayat-mayat ini dan segera diserap oleh Dev. Setelah serangan ini, senyuman cerah tiba-tiba muncul di wajah Dev, dia tidak menyangka tebakannya benar. Tepat setelah mayat-mayat itu dibangkitkan, Dev berpikir bahwa Penatua Ki mungkin berasal dari silsilah iblis Yin. Terutama bendera yang menarik jiwa, dengan semburan energi yin dan udara dinginnya, jelas merupakan senjata yang hanya digunakan oleh silsilah iblis bayangan. Sekarang dia menebasnya dengan pedang, roh jahat pola Dao di mayat membuat Dev semakin yakin akan hal ini. Tuan Chen, Anda masih bisa menertawakan adegan ini? Yulian melihat ratusan mayat dan perlahan mendekatinya, tidak mengerti bagaimana Dev masih bisa tertawa. Kenapa aku tidak bisa tertawa? Ini semua adalah sumber daya, kata Dev sambil tersenyum. Meskipun tidak banyak roh jahat berpola Dao pada mayat-mayat ini, tapi kaki nyamuk juga merupakan daging. Setelah selesai berbicara, api langsung membubung dari tubuh Dev, membentuk perisai pelindung di sekeliling tubuhnya, dan dia bergegas langsung ke kelompok mayat dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Setiap kali pedang ditusuk, akan ada potongan mayat yang jatuh ke tanah lagi. Dev menikmati semua ini, dan gerakan tangannya terbang seperti awan dan air mengalir. Penatua Ki dengan penuh semangat mengibarkan bendera pemicu jiwa, dan roh jahat pola Dao di tubuhnya terus-menerus dituangkan ke dalam bendera pemicu jiwa, dan kemudian berubah menjadi potongan-potongan cahaya hijau redup, jatuh ke mayat-mayat itu. Penatua Ki tahu bahwa dengan kekuatan mayat-mayat ini, mustahil untuk membunuh Dev, tetapi ada satu hal yang bisa dilakukan, dan itu adalah menghabiskan kekuatan Dev. Ratusan mayat bergegas menuju Dev tanpa rasa takut, dan Dev ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh mayat-mayat yang sudah mati satu kali ini. Ketika semua kekuatan di tubuh Dev habis, itulah takdir yang menunggu untuk dipanen. Perhitungan Penatua Ki sangat bagus, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dev akan membunuh mayat-mayat ini. Tidak hanya dia tidak akan menghabiskan kekuatan di tubuhnya, tetapi dia juga akan menyerap energi jahat dari pola Dao dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Yulian menyaksikan Dev membunuh mayat-mayat itu sendirian dan ingin melangkah maju untuk membantu, tetapi dihentikan oleh Dev. Yulian tidak bisa menyerap roh jahat dari tanda Dao, jadi akan percuma jika dia membunuh mayat-mayat ini. Melihat Dev tidak mengizinkannya mengambil tindakan, Yulian hanya bisa menonton dengan cemas dari samping. Dan Penatua Ki dan Safir tampak bangga. Penatua Ki, aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti ini. Cepat hidupkan lebih banyak mayat dan buat orang ini lelah sampai mati. Safir berkata dengan gembira dari samping. Penatua Ki tersenyum dan mengangguk, melantunkan mantra di mulutnya, dan terus mengibarkan bendera pemicu jiwa di tangannya. Sejumlah besar mayat terus muncul dari tanah, dan kemudian menuju ke arah Dev. Segera, hampir semua mayat di tanah hidup kembali. Tapi Dev masih bertarung sekuat tenaga dengan pedang pembunuh naga, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekuatannya melambat. Pada saat ini, Penatua Ki sedikit mengernyit, dan keringat dingin menetes dari dahinya. Dia mengaktifkan bendera pemicu jiwa dan memakan banyak roh jahat Taoisnya, tetapi menemukan bahwa Dev masih bertahan. Melihat Penatua Ki melambat, Dev sepertinya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, jadi dia berteriak. Aduh! Dev berpura-pura dipukul dengan keras oleh mayat itu, dan terbang keluar. Tuan Chen. Melihat ini, Yulian bergegas dan dengan gugup membantu Dev berdiri. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Yulian memeriksa luka Dev. Dev tersenyum tipis pada Yulian dan berkata, aku baik-baik saja. Aku sengaja berpura-pura. Kamu juga harus berpura-pura bahwa aku terluka parah. Yulian tertegun dan tidak mengerti maksud Dev, tapi dia tetap mengikuti instruksi Dev, melakukan apa yang diperintahkan. Tuan Chen, Anda terluka. Nafas Anda sangat lemah. Berhenti berkelahi. Ayo cepat pergi. Yulian membantu Dev berdiri dan berkata dengan keras. Aku tidak akan pergi, aku akan membunuh semua mayat ini. Dev mendorong Yulian menjauh, lalu bergegas maju dengan pedang pembunuh naga. Tapi kali ini, gerakan Dev jelas lambat, dan dia terlihat lemah. Penatua Ki, anak ini sudah tidak tahan lagi, dia bekerja lebih keras. Melihat ini, Safir buru-buru berkata kepada Penatua Ki.
Ketika Penatuaki melihat ini, dia merasakan sedikit kelegaan di dalam hatinya, jadi dia mengeluarkan roh jahat Pola Dao di tubuhnya lagi, dan terus mengibarkan panji yang merangsang jiwa. Persis seperti itu, 1 jam lagi berlalu. Dev sepertinya melambat, tetapi mayat-mayat itu tidak bisa mendekat sama sekali. Setiap kali dia melihat ke arah Dev, dia akan jatuh, tetapi Dev tidak jatuh. Dan wajah Penatuaki itu memerah. Dia mengatupkan giginya erat-erat, dan mendesak begitu banyak mayat untuk dibangkitkan, dia hampir kehabisan kekuatan fisiknya. Penatuaki saat ini hanya bertahan, dia ingin melihat siapa yang akan jatuh lebih dulu, dia atau Dev. Setengah jam lagi telah berlalu, aura Penatuaki menjadi sangat lemah, dan bendera pemicu jiwa di tangannya secara bertahap kehilangan kilaunya. Tubuh orang tua itu tiba-tiba layu dan jatuh. Penatuaki. Melihat ini, Safir segera membantu Penatuaki berdiri. Penatuaki terengah-engah, seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran sengit. Penatuaki, cepat dan lanjutkan, Dev jelas tidak akan bisa bertahan lagi, desak Safir. Penatuaki melambaikan tangannya. Tuan, saya tidak memiliki kekuatan lagi. Sudah lama sekali, dan orang itu terlihat seperti sekarat, tetapi dia tidak akan jatuh. Dev yang melihat Penatuaki meraih batasnya, dan sudut mulutnya melengkung. Aura di tubuhnya meledak seketika, dan dia memegang pedang pembunuh naga di tangannya, memenggal beberapa mayat terakhir. Melihat aura Dev meledak tiba-tiba, Penatuaki dan Safir terkejut. Setelah memenggal kepala semua mayat, Dev berjalan menuju keduanya dengan cibiran di wajahnya. Kamu masih memiliki kekuatan? Raja mengalami pertempuran sengit. Penatuaki memandang Dev dengan kaget dan berkata, hahaha, idiot, aku punya banyak kekuatan. Aku hanya berpura-pura denganmu. Jika aku tidak berpura-pura padamu, bagaimana kamu melepaskan semua Pola Dao roh jahat dari tubuhmu? Dev tertawa keras dan tersenyum. Bagaimana kamu tahu Pola Dao roh jahat? Mata Penatuaki membelalak. Kamu harus tahu bahwa Pola Dao roh jahat ini unik dari silsilah iblis bayangan mereka. Nafas seperti ini dapat menarik jiwa dan menghidupkan kembali jenazah. Dia tidak menyangka Dev mengetahui nafas seperti ini. Tentu saja aku tahu, karena nafas seperti ini, aku juga punya. Setelah Dev selesai berbicara, Pola Dao roh jahat di tubuhnya langsung meresap, dan dalam sekejap, selesai. Merasakan roh jahat Pola Dao di tubuh Dev, Penatuaki berkata dengan wajah terkejut. Kamu? Apakah kamu juga murid sekte iblis bayangan kami? Dev mendengus dingin. Bah, siapa murid iblis bayangmu? Iblis tua itu diselamatkan oleh Lao Zu, dan saya adalah penyelamatnya. Saya menyelamatkan leluhur Anda, jadi masuk akal jika Anda harus berlutut dan bersujud untuk menghormati saya. Tidak mungkin. Penatuaki tentu saja tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev, dia menatap Dev dengan mata dingin. Ternyata kamu hanya berpura-pura menyerap roh jahat dari Pola Dao tersebut, tidak heran kamu menolak membiarkan orang lain membantumu. Kamu baru mengerti sekarang, tapi sudah terlambat, kata Dev dengan wajah bangga. Karena kamu memiliki roh jahat dari silsilah iblis bayangan kami, itu berarti kamu berhubungan dengan silsilah iblis bayangan kami. Terlepas dari apakah kamu adalah murid dari silsilah iblis bayangan kami atau bukan, kita ditakdirkan untuk bersama. Anggap saja hari ini sebagai kesalahpahaman. Mari kita kembali. Saya bisa melapor kepada Raja Li dan mengampuni hidup Anda. Anda harus melihat situasinya dengan jelas. Sekarang kota Kekaisaran Iblis sedang berjuang sampai mati. Jika Anda mengikuti Kekaisaran Iblis kota, hanya ada satu jalan, yaitu kematian. Penatuaki membujuk Dev. Orang ini sebenarnya dengan naif, ingin Dev melepaskan mereka. Hahaha, kamu sangat naif. Jika iblis tua tahu bahwa murid dan cucunya sama bodohnya denganmu, dia mungkin akan marah sampai mati. Sekarang kalian berdua adalah tahanan, tapi kamu masih berani berbicara denganku tentang kondisi. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraihnya tiba-tiba, dan Penatuaki ada di tangannya. Pada saat ini, Penatuaki seperti anak domba, tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Melihat ini, Safir tidak bisa menahan gemetar. Tapi dia tidak berani lari, karena dia tahu bahkan jika dia berlari, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari Dev. Penatuaki ditangkap di tangan Dev, dan baru kemudian dia merasakan ketakutan di dalam hatinya.
Wajahnya menjadi jelek, tubuhnya sedikit gemetar dan dia berkata, "Kamu dan aku berasal dari sekte yang sama. Aku harap kamu tidak membunuhku. Aku dapat memilih untuk berhenti dan tidak melawanmu." Saat ini, Penatua Ki menyadari bahwa ancaman itu tidak ada hubungannya dengan Dev. Tidak ada gunanya, jadi dia hanya bisa memohon belas kasihan. "Sudah kubilang padamu, aku bukan seorang kultivator iblis, dan aku tidak berasal dari sekte yang sama denganmu. Jangan sok akrab denganku. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, karena masih ada gunanya menahanmu." Setelah Dev mengatakan itu, dia melepaskan Penatua Ki, dan kemudian meraih kerah Xavier. Seluruh tubuh Xavier gemetar, berjuang 2 kali dan berkata, "Dev, lepaskan aku, lepaskan aku. Jika kamu membunuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Seluruh kota kekaisaran iblis akan dikuburkan bersamamu." Bang! Dev menampar Xavier begitu keras hingga mulut pria itu membengkak, dan dia langsung menutup mulutnya. "Jika kamu masih berbicara omong kosong, aku akan mengebirimu dan menggantungmu di gerbang kota untuk dipamerkan di depan umum." Dev memelototi Xavier. Mata Xavier penuh ketakutan dan dia terus menelan ludahnya. "Kamu kembalilah dan beritahu Raja Li bahwa putranya telah ditangkap oleh saya. Jika Anda ingin putranya hidup, lakukan apa yang saya katakan," kata Dev kepada Penatua Ki. Penatua Ki memandang Xavier yang ditangkap. Meskipun dia ingin menyelamatkannya, dia tidak dapat berbuat apa-apa. "Izinkan saya menasihati Anda, bahkan jika Anda menangkap Tuan Muda, sangat mustahil membuat Raja Li mundur. Raja Li memiliki ambisi besar, dan tidak mungkin baginya untuk menyerah mencaplok kota kekaisaran iblis demi putranya. Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Jika putranya mati, dia dapat hidup kembali. Bagaimanapun, dengan kekuatannya untuk bertahan dalam masa bencana, mudah untuk bertahan selama ratusan tahun. Selain itu, dia memiliki banyak selir di harem, dan sangat mudah untuk memiliki beberapa putra lagi." Penatua Ki berkata kepada Dev, "Penatua Ki, apa yang kamu bicarakan? Ayahku tidak akan mengabaikanku." Ketika Xavier mendengar apa yang dikatakan Penatua Ki, dia langsung berteriak dengan marah. Kata-kata Penatua Ki, bukankah itu mendorongnya menuju kematian? Jika dia tidak memiliki nilai sama sekali, Dev pasti akan membunuhnya. "Jangan khawatir, saya tidak meminta Raja Li mundur, saya hanya ingin menukar putranya dengan sesuatu." Dev tahu bahwa pangeran dan para jenderal adalah orang-orang biasa. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat kejam. Demi seorang putra, mereka tidak akan menyerahkan wilayah yang akan mereka peroleh. Dev tidak pernah berpikir untuk menggunakan Xavier untuk mengancam Raja Li agar menarik pasukannya. "Apa yang kami inginkan?" Penatua Ki bertanya. "Busur Raja Dewa," kata Dev dengan tenang. "Busur Raja Dewa?" Penatua Ki tiba-tiba terkejut, matanya selebar lonceng. "Bagaimana mungkin Raja Li memiliki busur Raja Dewa? Apakah kamu tidak salah?" Penatua Ki memandang Dev dengan ragu. Rupanya, Penatua Ki juga mengetahui tentang busur Raja Dewa, tetapi dia tidak mengetahui bahwa busur Raja Dewa ada di tangan Raja Li. Apakah itu ada di tangannya atau tidak, sampaikan saja pesannya. Setelah Dev mengatakan itu, dia langsung membawa Xavier dan berjalan menuju kota Kaisar Iblis. "Penatua Ki, selamatkan aku, segera beritahu ayahku dan berikan dia busur itu," teriak Xavier. Dia tidak tahu apa itu busur Raja Dewa, apapun itu tidak sepenting nyawanya sendiri. Baru setelah Dev membawa Xavier ke kota Kekaisaran Iblis, Penatua Ki menghela nafas, berbalik dan pergi. Begitu dia memasuki kota Kekaisaran Iblis, Yihe memimpin kerumunan untuk menyambutnya. Karena pertarungan di bawah kota menarik perhatian para prajurit di tembok kota, mereka melaporkannya ke Yihe. Ketika Yihe melihat Dev berjalan ke kota dengan Xavier dalam cengkramannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan bingung. "Tuan Chen, ini, bagaimana situasinya?" "Anak ini berkeliaran di sekitar kota, kebetulan saya melihatnya, jadi saya menangkapnya," kata Dev ringan. "Hebat, jika kamu menangkap orang ini, kota Raja Mingli tidak akan berani menyerang kota lagi. Kita bisa menggunakan Xavier untuk mengancam ayahnya agar mundur." Yisha memandang Xavier yang wajahnya bengkak dan penuh ketakutan, berkata dengan gembira. "Kamu berpikir terlalu sederhana.
Raja Li tidak mungkin mundur demi Xavier, kata Yihe perlahan. Kenapa? Apakah dia tidak peduli jika putranya mati? Yisha tidak mengerti kenapa. Yihe tidak menjelaskannya, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, karena ini adalah cara seorang kaisar. Jika suatu saat Yisha tertangkap dan meminta Yihe untuk menyerahkan seluruh kota kekaisaran iblis, Yihe mungkin tidak akan menyerah. Karena dia tidak bisa mengabaikan seluruh prajurit kota kekaisaran iblis hanya demi seorang Yisha. Oke, jangan bahas ini lagi. Bahkan jika mereka menyerang kota besok, tidak masalah. Aku sudah menyiapkan formasi serangan lain di luar. Selama mereka berani menyerang kota, biarkan mereka datang dan pergi. Melihat Yihe tidak bisa menjawab, Dev buru-buru berkata, dengan Tuan Chen di sini, saya merasa jauh lebih nyaman. Yihe mengangguk, lalu memerintahkan orang-orang untuk memenjarakan Xavier. Semuanya pergi beristirahat dan menunggu pertempuran besok. Tepat ketika semua orang sedang beristirahat, teriakan datang dari ruang bawah tanah kota kekaisaran iblis. Saya melihat Xavier diikat dengan 5 bunga, Yisha mengambil cambuk dan memukul Xavier. Yisha sudah sangat membenci Xavier, jadi dia memanfaatkan waktu ini untuk membalas dendam. Xavier dipukuli dan diteriaki berulang kali, tetapi di sini, setiap hari tidak boleh dipanggil dan tanah tidak berfungsi. Tolong, jangan memukulku lagi. Xavier memohon pada Yisha. Tapi Yisha sama sekali tidak peduli, dan cambuk di tangannya masih terus ditarik ke bawah. Pada akhirnya, Yisha mengeluarkan belati. Xavier sangat ketakutan saat melihat pemandangan ini. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Aku katakan, jika kamu membunuhku, seluruh kota kekaisaran iblismu akan dikuburkan bersamamu. Wajah Xavier penuh ketakutan, dan dia mengancam Yisha dengan keras. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Membunuhmu akan terlalu mudah bagimu. Wajah Yisha dipenuhi dengan senyuman sinis, yang membuat seluruh tubuh Xavier gemetar. Saya melihat Yisha memegang belati dan perlahan mendekati Xavier. Kemudian dengan cahaya dingin di matanya, dia segera menusukkan belati ke tubuh bagian bawah Xavier. Ah! Xavier menjerit, dan darah langsung mengalir dari celananya. Rasa sakit yang parah menyebabkan Xavier langsung pingsan. Melihat Xavier pingsan, Yisha pergi dengan perasaan puas. Dan Xavier itu, dia tidak akan pernah menjadi laki-laki lagi seumur hidup ini. Di kamp tentara kota Raja Mingli. Raja Li masih tidur nyenyak, tapi dia dibangunkan oleh penatua Qi. Ada apa? Kenapa kamu berteriak selaut ini? Raja Li berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Jika ada orang lain yang memanggilnya keluar pada malam hari, Raja Li pasti akan memarahinya. Tetapi melihat bahwa itu adalah penatua Qi, Raja Li tetap sopan. Raja Li, Tuan Muda, Tuan Muda. Penatua Qi tampak gugup dan tidak tahu harus berkata apa. Ada apa dengan Xavier? Apakah dia menemukan beberapa wanita lagi untuk diajak main-main di camp? Ucapanku tidak akan mempengaruhinya dengan baik. Orang ini, dia tidak akan mendengarkanku. Raja Li mengira Xavier sedang bermain-main dengan seorang wanita di camp. Raja Li, Tuan Muda tidak sedang bersama seorang wanita. Tuan Muda ditangkap oleh orang dari kota kekaisaran iblis, kata penatua Qi dengan wajah malu. Bersambung ke episode 301. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.